Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudara saya semua dimanapun Anda berada. Perkenalkan dengan saya atas nama Tarso Channel. Nah, saya sedang berada di tempat pondok pesantren ini, sedang bersilaturahmi dengan ketua pondok pesantren Al-Islah dengan Gus Soju. Nah, inilah di pondok pesantren ini saya mau membicarakan atau berbincang-bincang dengan Gus Soju dari awalnya mendirikan pondok pesantren ini, awal mulanya mulai tanggal berapa atau dan sebagainya. Maka dari itu ikutin terus di channel saya, tonton terus videonya, jangan sampai ketinggalan. Itu satu lagi, siapapun yang mau niat beribadah atau niat mau mencari pendidikan atau persaudaraan, inilah tempatnya kalian semua dimanapun Anda berada. Mohon silahkan datang ke sini, ke tempatnya pondok pesantren Gus Soju. Juga jangan lupa satu lagi, dengan mohon bantuannya, like, subscribe, komen. Ingat satu lagi, jangan lupa pencet tombol loncengnya ya. Ikutin terus, jangan bosan-bosan hanya di Tarso Channel. Kehidupan suasana malam seperti ini. Satu, saya silaturahmi untuk menjalin persaudaraan, untuk bertukar masalah berpengalaman itu tadi. Semoga kalian nantinya lebih tahu, bisa ikut tahu. Kalau nggak tahu, kalian silahkan. Halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ini saya sudah sampai di tempatnya atau di pondok pesantren Gus Soju. Maka dari itu, saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada, silahkanlah datang atau silahkanlah ikut berpendidikan bersama Gus Soju. Inilah beliau yang namanya Gus Soju, ketua pondok pesantren Al-Islah, pondok pesantren Al-Islah ya. Ikutin terus tulisan saya, jangan lupa dengan like, subscribe, komen. Ingat satu lagi, pencet tombol loncengnya. Oke. Inilah perkenalkan ketua dari pondok pesantren ini. Nah, ini sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, ngapunten. Saya datangan ini yang pertama kali, niat ingsun saya mau datang berkali-kali. Satu lagi, saya datang ke sini silaturahmi. Satunya lagi untuk menambah persaudaraan. Juga biar bertambah wawasan untuk bisa berbagi orang-orang yang di luar sana, biar orang yang di luar sana ikut mengerti, juga ikut mudah-mudahan selalu diberi keberkahan dan kesehatan, ikut bergabung di pondok pesantren ini gitu. Nah, ini gini, sebetulnya mendirikan pondok pesantren ini sejak tahun berapa, Bah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Soju. Saya pengasuh pimpinan pondok pesantren Al-Islah, Buntat Pesantren, juga sebagai ketua satu forum pondok pesantren Jawa Barat yang membawai 12.933 pondok pesantren di Jawa Barat. Saya juga salah satu sekretaris di bidang perencanaan dan pengembangan pondok pesantren Ikatan Pondok Pesantren seluruh Indonesia. Baik, terima kasih Kang Tarso. Jadi
wilayah ini dulu disebutnya namanya Blok Kedung Malang Blok Kedung Malang. atau juga disebut Blok Kedung Subur. Buntet pesantren itu awal mulanya didirikan oleh Mbah Mukoyim. Mbah Mukoyim. Mbah Mukoyim pada tahun 1750. Udah beratusan tahun. Udah ratusan tahun. Ratusan tahun. Pondok pesantren Buntet didirikan oleh Mbah Mukoyim pada tahun sekitar 1750. Awal mula berdiri ini Mbah Mukoyim karena merasa kecewa. Sebelumnya beliau itu adalah sebagai penghulu di keraton Kanoman Cirebon. Karena keprihatinan pihak terhadap Belanda yang penyerangan dan sebagainya, maka Mukoyim akhirnya keluar dari keraton, kemudian pindah, yaitu salah satunya membuat pondok pesantren. Dulu masih padepokan, artinya bangunannya masih kayak gini, masih kayak gini, kayak saung-saung begini. Sederhana lah. Sederhana. Mbah Mukoyim mendirikan pondok Buntet pesantren. Kalau sekarang terkenal di sana ada nama Pondok Pesantren Buntet. Nah, itu awalnya Mbah Mukoyim mendirikan tempatnya di sini. Awal mulanya di daerah sini. Berarti istilahnya untuk nenek moyang lah. Iya. Pertama berdirinya Pondok Buntet pesantren adanya di sini. Yaitu kalau di dalam sejarah di beberapa yang sudah diceritakan, Mbah Mukoyim awalnya mendirikan pesantren Buntet di Kampung Kedung Malang, Desa Buntet, Kecamatan Astana Japura. Kedung Malang itu tadi kedungnya yang tadi ada sumurnya. Oh, yang itu, tadi itu. Iya, ada tadi udah ke sumur, itu ada Kedung Malang, itu kedungnya Malang. Maka disebut Kedung Malang. Kemudian banyak yang ngaji dan lain sebagainya karena ada sesuatu hal waktu itu Belanda mengetahui bahwa Mbah Mukoyim mendirikan pesantren, maka Belanda akan nyerang. Tetapi Mbah Mukoyim juga tahu, maka Mbah Mukoyim hijrah, yaitu ke Ketuk, ke Pemalang, kemana-mana, termasuk akhirnya balik mendirikan di Buntet pesantren yang sekarang desanya Desa Mertapada Kulon. Jadi itu Buntet pesantren itu desanya Desa Mertapada Kulon, tapi kalau Desa Buntetnya memang di sini. Di sini. Iya. Nah, salah satu bukti bahwa Mbah Mukoyim dulu mendirikan Pondok Buntet pesantren di sini awalnya adalah ada situsnya. Ya tadi yang dilihat ada sumur itu sumurnya Mbah Mukoyim. Di sana sebelah sana ada makam santri. Ada makam santri. Itu bukti bahwa itu ada berapa makam? Ada cuma satu. Ada cuma satu. Itu makanya untuk bukti bahwa Mbah Mukoyim pertama kali mendirikan Buntet pesantren di sini. Nah, kami turunan ke-6 dari Mbah Mukoyim. Saya itu turunan ke-6 dari Mbah Mukoyim. Nah, saudara berapa? Saudara keturunan Mbah Mukoyim? Banyak sekali. Mbah Mukoyim itu punya putra yang perempuan, kemudian dinikah oleh Mbah Muta'ad. Nah, yang meneruskan Buntet pesantren itu Mbah Muta'ad. Mbah Muta'ad pertama punya anak pertama namanya Ki Soleh Zamzami, yang kedua Ki Abdul Jamil, dan seterusnya. Yang pertama Ki Soleh Zamzami kemudian mendirikan Pondok Benda. Pondok Benda di mana? Di kota. Di kota Cirebonnya? Iya, di kota. Sejak tahun berapa itu? Saya kurang begitu paham. Mungkin sudah sekitar 18-an lah, tahun 18 sekian. Ratusan tahun. Iya, sama. Nah, yang melanjutkan di sini Mbah Abdul Jamil, dan nanti Mbah Abdul Jamil punya putra namanya Ki Abbas yang terkenal dengan komandan jihadnya waktu November untuk perang Surabaya. Nah, tadi Mas Tarso jalan-jalan ke sumur Mbah Mukoyim itu adalah didirikan sekitar tahun 1750. Itu udah ribuan tahun ya? Udah, iya. Nah, tadi gini, Pak, sebetulnya terus terang aja, ngapunten ya. Tadi itu saya sambil berpikir, nongkrong gitu ya. Ini saya yang dituju siapa?
saya sampai sini. Nah, yang mau dituju itu siapa? Ketuanya siapa? Nah, kenapa saya harus sampai sini? Sedangkan saya itu bukan asli orang sini. Nah, sedangkan saya pun asli ibaratnya asli orang perantauan. Nah, Mbah Mukoyim sendiri waktu mendirikan Pondok Buntut Pesantren itu beliau puasa 12 tahun. Yang 3 tahun adalah untuk tanahnya, dari tanah ini sudah dikuasai 3 tahun. Yang 3 tahun adalah untuk keluarga dan anak cucunya. Itu seluas berapa hektar sini, Teh? Kalau luas saya nggak paham juga ya, nggak begitu paham luasnya jumlah berapa. Kemudian yang 3 tahun lagi untuk santri-santrinya, yang 3 tahun untuk Mbah Mukoyim. Nah, berbicara tentang sumur karena kaitannya tadi ketika saya ketemu adanya di sumur keramat Mbah Mukoyim, Iya. maka selanjutnya kami akan cerita tentang sumur keramat Mbah Mukoyim saja. Ya, oke. Sumur keramat Mbah Mukoyim memang untuk di daerah Buntetnya sendiri itu tidak begitu terkenal atau tidak banyak yang tahu. Justru yang tahu itu adalah orang-orang dari Madura, orang dari Banten, dari Surabaya, dari luar kota yang jauh-jauh yang paham tentang bahwa di sini ada sumur keramat Mbah Mukoyim. Dan begitu hebatnya sumurnya, dalam tanda kutip ya, artinya penuh barokah gitu ya. Karena tempat tadi di sana itu tadi waktu saya ngomong nyenter ke sana, apa yang Anda lihat? Beberapa orang-orang yang ahli hikmah dari Banten, dari mana, yang pas di depan Kang Tarko tadi lihat itu adalah pintu gerbang antara gaib dan nyata. Itu memang pintu gerbangnya di situ. Dan perlu kita tahu ya, waktu tadi Kang Tarko ke sana itu hadir semua itu. Banyak yang hadir, karun-karun, bahkan para santri ngumpul menyambut. Di situ juga tempat kumpulnya para wali. Nah, yang jadi saya bingungnya di situ. Kenapa saya udah sampai sini? Saya mau jumpain siapa? Saya harus silaturahmi itu dengan seseorang. Nah, tapi siapa? Sumur Mbah Mukoyim ini salah satu keistimewaannya, segala sesuatu tetap Allah yang mengabulkan. Tapi karomah daripada Mbah Mukoyim lewat air di sumur itu, hampir orang-orang rata-rata yang pada sakit apa atau masalah apapun, barokah dengan tawasul, kirim Fatihah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kepada Syarif Duduk Gunung Jati, Mbah Mukoyim dan para ulama, apa yang diinginkan kebetulan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sumur Mbah Mukoyim itu, tempat itu sudah beberapa kali ada beberapa kiai dan beberapa pejabat yang pengen beresin. Saya ini termasuk orang yang kelima. Karena awal mulanya sumur itu di pinggir dan tanah yang tadi sudah dibersihin itu walaupun milik irigasi sudah dimiliki sama rumah yang tadi, yang sebelahnya. Sehingga waktu itu Pak Timur Pradopo, seorang Kapolri, pernah ke sini dan pengen membeli tanahnya itu untuk dibangun lewat salah satu kiai. Saya tidak bisa sebutkan kiainya, nggak enak khawatir tersinggung. Nah, itu nggak boleh sama orangnya. Maka datang lagi seorang kiai turunan daripada Mbah Mukoyim juga, ingin bangun, tapi ingin membangun saung kayak gini lah, petak. Tapi dibeli nggak boleh lagi. Ini nggak boleh lagi. Lah, ceritanya saya itu pada tahun 2018 saya dari Buntut Pesantren di sana, saya pindah ke sini membeli rumah untuk membuat pondok pesantren di sini. Punya cita-cita untuk melanjutkan perjuangannya Mbah Mukoyim yang pernah ditinggalkan. Untuk sampai turunan-keturunannya lah, harus ada yang melanjutkan. Saya itu setiap malam Jumat ziarah ke makam Mbah Mukoyim di Tuk. Itu gimana? Di Tuk itu dari Karangsuwung, Sindang Laut, belok kanan itu nanti ada makam Mbah Mukoyim, makam keramat Mbah Mukoyim di situ. Nah, maka saya itu ziarah setiap malam Jumat. Kalau nggak salah di angka ke-29 ziarah. Ini Sur. Ini sini, Sur.
sini Sur. Nggak apa-apa, di shot aja, dimasukin aja ke YouTube-nya. Nah, ini salah satu saksi hidupnya. Ini Saya ziarah ke Mbah Mukoyim dengan dia. Malam Jumat ke-29, saya ziarah ke Mbah Mukoyim. Di situ di depan makbarah itu sudah ada orang yang sedang tahlil. Kemudian saya duduk karena saya nunggu. Begitu saya duduk, tiba-tiba lampunya mati. Bleh! Mati. Maka bingung, jadi saya berdiri. Begitu berdiri saya mau keluar, begitu mau keluar lampu nyala lagi. Nyala lagi. Ini saksi hidupnya, bukan saya ngomong. Ini saksi hidupnya. Nah, iya. Nah, akhirnya saya sama si Gusur ini saya ngomong, Sur, duduk lagi. Begitu duduk lagi, bluk, mati lagi lampu tuh. Ini salah saya apa mbah gitu kan, mbah. Saya berdiri lagi, hidup lagi. Akhirnya saya itu ngomong sama ini, Sur, Mbah Mukoyim kayaknya menegur saya ini. Kamu mau ziarah aja harus aja di depan makbarahnya. Tempat tolega di mana aja juga bisa gitu kan. Gitu. Akhirnya saya tawasul di tempat yang lega, tidak begitu di depan. Tawasul hidup, lampu hidup terus jalan sampai selesai. Malam Jumat berikutnya saya ziarah ke sana. Pulang-pulang dari sana tiba-tiba di hati saya kayak ada teguran dari Mbah Mukoyim yang bahasanya begini. Leh bebersih. Maka sepulang dari sana yang saya pikirkan bebersih itu apa? Pastinya adalah badan kita, amal ibadah kita harus dirubah semua sikapnya. Bagaimana ya dibersihin lah gitu semua, diperbaiki. Maka saya coba juga. Akhirnya saya mencoba, saya puasa. Hari Seninnya saya puasa, batal kagak. puasa berapa hari? Gagal, sehari aja gagal. Enggak puasa. Cuman bedanya sedikit saya sholat yang tadinya rada males, rada rajin, melek malam yang biasanya ngobrol, ya ada sholat malam, ada wirid, ada apa, karena pengen bersihin badan gitu ya. Takarub kepada Allah, memohon istighfar atas dosa-dosa kita. Malam Jumat lagi saya berangkat lagi sama Gusur lagi, biasa yang ngikutin ini terus selama 41. Pulang dari sana masih balik lagi bebersih. Kamu bebersih. Begitu di jalanan saya ingat, di sini ada sumurnya Mbah Mukoyim. Baru ngeh saya tuh. Yang umur ini. Iya. Baru ngeh bahwa di situ ada sumurnya Mbah Mukoyim. Saya dulu juga nggak begitu paham. Nah, itu tunjuknya ya dari iya. juga ya. Setelah begitu saya ke sana mandi. Jam 1 malam saya mandi. Karena bebersih. Tadi udah ini terus masih bebersih aja, maka saya mandi. Udah mandi lagi. Malam Jumatnya lagi saya ziarah lagi, balik masih bebersih lagi. Akhirnya pulang saya mandi lagi di situ. Mandi sampailah subuh kita tawasulan, baca sholawat, baca dzikir di situ sampailah subuh. Waktu itu kebetulan mangbuangnya nggak ada, yang saksi satu laginya. Nah, berarti tetap bareng sama ini. Iya, bareng, cuman ada satu lagi. Nah, sampai subuh itu setelah bebersih, ketiganya saya mandi dan wirid, saya tengok kok di situ yang tadi lapangan udah bersih itu rumput segini-gini. Wah, rumput nggak karuan. Mungkin ini juga harus minta dibersihin gitu, karena kan banyak orang ziarah. Ya. Karena banyak mau ziarah gitu. Ya. Maka saya subuh-subuh itu dengan Mang Buang mengetok pintu rumah yang di depan itu. Ke ibu-ibu saya bilang, Bu, mohon maaf, kalau tanah ini tanahnya ibu dah. Oh iya, bagaimana kalau abah diminta abah aja, mau abah beresin, mau dibikin jondol kayak gini, gitu kan, dibikin jondol. Tapi diminta juga bukan sekedar diminta, diganti, artinya dibeli lah gitu. Maka kok boleh langsung, mangga abah kalau abah sih. Padahal sudah 4 orang yang meminta dibayar berapapun nggak mau. Nah akhirnya ya sudah kayak gitu. Kemudian setelah itu
Diukur, ternyata diukur 3 meter kali 12. Saya minta lagi, Bu, bagaimana kalau saya minta 3 meter lagi menjadi 6 meter, itu maka jadi 6 meter kali 12. Udah. Di hari Rebo, hari Kamis kemudian, saya ngomong ke warga, nanti malam, besok hari Jumat kita bersihin semua ya, rapiin semua. Nanti malam melekan, kata saya. Saya ngomong dohor hari Kamis, maghrib sudah rapi. Pohon-pohon itu sudah tebangin semua, padahal maksudnya mau melekan dulu supaya nanti besok gitu ya, biar malam buat ngirim gitu. Akhirnya malam Jumat saya undang masyarakat, situ tawasulan apa segala macam, izin ke Mbah Mukoyim untuk mau dibangun untuk segala macam. Alhamdulillah restu dari Mbah Mukoyim, di situ para wali datang, para karuhun datang, disambut. Dan pada jam 2:30 malam kalau nggak salah ya, Surya, itu di situ sumur itu air dari kali itu seperti umep, betuk begitu nggak lama itu keluar cahaya merah, padang semua segitu, terang semua. Itu salah satunya, artinya bahwa kami diridhoi, direstui oleh Mbah Mukoyim. Maka mulai paginya kita babat yang tadinya lebih tinggi sehingga itu rapi, kemudian saya yang beresin ya seperti tadi akhirnya. Ini gini teh, itu rencana mau dibangun lagi, mulai kapan bangunnya? Kita gini, kalau awal kita hanya mau membangun untuk begini saja, yang rencananya setiap malam Jumat itu kita untuk munajat di situ, untuk orang-orang dari luar barangkali supaya pengen wirid apa tenang. Alhamdulillah pada bulan apa ya kemarinnya, berapa bulan yang lalu ya, itu Pak Jenderal Tatang, Maijen Tatang kesini meletakkan batu pertama dan insya Allah akan dibangun menjadi situs yang betul-betul nanti gambarnya ada di sini. Kapan? Mulai kapan? Mungkin tergantung Pak Jenderal. Karena yang akan yang akan membangunkan, artinya entah lewat pemerintah apa, tapi yang meletakkan batu pertama itu Pak Jenderal Maijen Tatang. Itu beliau dulu ketua Basarnas dan ketua deputi Kopassus itu ke sana. Jadi pejabat-pejabat seperti ini. Banyak pejabat yang datang silaturahmi gitu ya. Nah, salah satu kehebatan lagi, ini bukti bukan saya ngomong, ada seorang dari Brebes datang ke situ karena orang tuanya sakit. Jadi pengen minta berkah, wasilah dengan air yang sumur yang Mbah Mukoyim itu. Kemudian ke situ saya katakan bahwa kamu kalau nanti minta air, kamu ngambil air di situ untuk berobat, kamu kirim Fatihah kepada Mbah Syarif Jalaluddin Jati, kepada Mbah Mukoyim itu khususnya, dan para ulama-ulama di sini, yang kemudian setelah bahas Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, kemudian An-Nas sekali, baca sholawat 3 kali dengan memohon kepada Allah, ya Allah mohon dengan berkahnya air ini, hakikatnya Allah yang menyembuhkan, mohon yang sakit menjadi sembuh. Dan waktu itu setelah habis ngambil air di ember itu nggak apa-apa, biasa airnya bening. Oh, berarti airnya ini kejabannya ya iya. Itulah. Nah, begitu dimasukin aqua di tengah jalan, orang Brebes itu nelpon, Pak Kiai ini berubah menjadi merah, airnya berubah menjadi merah kayak Fanta katanya. Berarti itulah semua sebuah keajaiban. Iya, artinya sampai dianya gemeter nelpon tuh, Abah ini kok airnya jadi Fanta katanya gitu. Nah begitu diminumkan, alhamdulillah langsung sembuh. Nah itulah saudara-saudara semua. Maka dari itu kalian semua dimanapun anda berada, ikutin terus penelusuran saya hanya di Tarso Channel. Inilah biar kalian semua dimanapun anda berada, biar lebih tahu, biar bisa tahu. Kalau ingin jelas, datanglah ke singgah sini bersama Gus Sojo. Ingat itu. Tapi ingat satu lagi, jangan lupa itu, saya sangat memohon bantuannya dari kalian semua dengan like, subscribe, komen,
jangan lupa satu lagi, pencet tombol loncengnya. Oke, silakan lanjutkan lagi. Itu salah satu, dan beberapa ahli hikmah dari Banten, dari Madura, begitu saya bawa ajak ke situ, beliau semua rata-rata nangis dan memuji melihat dibukakan pintu gerbang antara goib dan alam nyata. Itu ada di situ, dan para wali datang. Itu katanya tempatnya para wali. Karena sesuatu keberkahan itu tadi Iya, semua betul. ya. Nah, itu memang masya Allah jadi di sumber itu, di sumber Mbah Muqayyim. Sekarang ini hampir rata-rata banyak orang-orang yang setiap kesini, ya saya sarankan untuk mandi di situ. Tetapi resikonya, Gimana? salah satu resikonya kita untuk berbuat baik, itu tetap saja ada masyarakat yang tidak setuju, yang banyak ngomong komen bahwa Gus Sozu atau Abah Soleh itu menjual air, mau menjual airnya katanya. Padahal datang ke sini saya nggak, ini saksinya ada yang nimbain ini, yang apa, dianya juga nggak dikasih Itu duit, kan, nggak dikasih rokok. Kalau menurut saya kemungkinan ya, ngapunten ini, Gus. Itu kemungkinan. Ya emang dari mata mereka, dari mulut mereka, ya kan. Kalau orang ngomong itu saya enaknya sendiri. Jadi nggak tahu statusnya gimana, untuk pendalamannya gimana. Nah, orang itu kalau emang benar-benar ikhlas itu lahir batin, bisa menjalankan seperti itu atau amal beribadahnya, nah otomatis itulah yang akan lebih baik untuk kebaikan kita semua. Jadi jangan khawatir. Artinya apabila mau ke sini, datang ke sini, baik datang ke tempat saya diantar ke sana, nggak ada untuk dimintain uang sama sekali. Itu sumur air milik Allah. Iya. Milik Allah. Dan itu saya yakin kalau saya mau perjualkan, Mbah Muqayyim nggak akan restu. Itu udah pasti. Justru saya pengen dibersihkan, akan dibangun tempat apa dalam rangka saya tawadhu dan menjaga situs peninggalan Mbah Muqayyim agar orang-orang datang ke situ menjadi nyaman. Menjadi nyaman, karena untuk kebersamaan sesama umatnya. Nah, itu. Sebenarnya itu. Dan salah satu kehebatan air sumur itu, biar banjir gede kayak apapun, airnya tetap bening. Tetap bening. Air ini banjir kali itu banjir. Itu kadang-kadang sampai tembus, sampai lewat. Sampai lewat. Dan hebatnya itu air memang penuh, tapi dalam berapa jam sudah kering segitu lagi, seperti itu lagi, dan airnya bening aja. Itu pH-nya masya Allah. Dengan ini ngapunten, Gus. Ya. Itu kalau mau pakai sholawatnya sholawat apa itu? Kita biasa saja. Yang pertama sholawat boleh apa saja. Boleh pakai sallallahu ala Muhammad, boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boleh Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Cobalah nanti ke sana kembali, ke timba air, baca itu, kemudian minum sedikit, kemudian berwudu di situ. Meminta mudah-mudahan kita menjadi pada selamat dan berberkah, iman kita semakin nambah, ibadah kita semakin rajin. Jadi jangan punya pemikiran karena air itu kemudian sembuh akhirnya udahlah nggak usah apa-apa. Tidak, tetap segala sesuatu yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena air itu kan hanya untuk apa namanya, pelantara apa ya, betul, namanya betul. Seperti itu. Maka itulah saudara-saudara saya semua, jangan sampai salah pendengar, harus betul-betul dicermati, jadi bisa memahami apa yang di ajaran di pondok pesantren ini. Makanya biar lebih jelas, datanglah ke sini, silaturahmi lah di sini. Kalau mau cari pendidikanlah di sini. Ingat. Nah, beberapa kali, banyak sekali ada orang yang datang ke sini yang diruqyah. Ini saya selalu yang ngambilin air. Saya ngambilin air. Karena perempuan, maka mandi di sana kan nggak lucu, tempatnya masih begitu, betul, gitu kan. Gitu ya. Maka saya ambil airnya. Nah, ini mungkin beberapa orang yang mempunyai rasa curiga bahwa ada tamu, saya ngambil air di ember di sana atau di
galon Galon. atau di ember dibawa ke sini, mungkin yang berpikir akan bahwa itu menjual. Padahal kita ambil, kita mandikan di sini. Itu setelah dimandikan itu kayak orang kesurupan, ngamuk-ngamuk, wow, wow, wow. yang udah itu. Dan alhamdulillah sembuh seketika. Ada seseorang yang dari Perumnas, waktu saya diundang ke sana, mohon maaf, perempuan ini perutnya gede dan itu segini, itu lari ke sini, sudah beberapa ke dukun. Saya ke sana, saya coba, saya tawasul ke Mbah Muqayyim, pendiri pondok buntut pesantren, ke Sarip Daerah Gunung Jati, ke Mbah Sarip ke Gunung Jati, ke Mbah Muqayyim. Itu saya pegang langsung lari kempes. Kemudian pagi-paginya ke sini, kemudian akhirnya saya suruh mandi, saya mandikan di sini, dan alhamdulillah ya sehat sampai sekarang, sudah sehat sih, nggak apa. Itu salah satu keistimewaan dari air sumur Mbah Muqayyim. Air sumur Mbah Muqayyim. Sumur keramat. Mungkin di sini kalau dicari ada lagi, itu waktu Gus Zainal Santrin Deso, itu ahli pengobatan alternatif, alternatif. Beliau juga ke situ, dia sendiri juga di YouTube-nya membikinkan bahwa siapapun yang sakit apapun asal ke sini, kemudian tawasul kepada Kanjeng Sinuhun, kepada Mbah Muqayyim, Bakrian Anwaruddin, sesepuh buntut pesantren, membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, kemudian sholawat 3 kali, terus memohonkan, artinya minta sembuh kepada Allah. Insya Allah katanya saya jamin sembuh, sampai sombongnya kayak gitu. Dan beliau itu kemudian waktu kesini akhirnya sampai memberikan kenang-kenangan saya, yaitu 2 cupuk yang konon katanya isinya merah delima, itu diberikan kepada saya, dititipkan. Itu rame juga gitu. Itu sejarah sumur Mbah Keramat Mbah Muqayyim. Mangga silakan yang itu, asal niatnya dirubah. Jangan nanti kalau ada penyakit kemudian sehat sembuh karena airnya Mbah Muqayyimnya, tapi tetap karena berkahnya air Muqayyim, hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Nah ini yang bahaya, itu kadang-kadang dikultuskan air itu bisa menyembuhkan. Nah ini yang nggak baik. Iya, tetap segala sesuatu yang menyembuhkan adalah Allah. Tapi wasilah dari air sumur Mbah Muqayyim yang sudah dipuasai 12 tahun kan, 3 tahun untuk desa negara ininya apa dan sebagainya. Dan untuk apa namanya, dikuasai untuk seluruhannya, dalam arti itu kemungkinan apabila ada orang mempunyai kesulitan, ada orang istilahnya ingin minta pertolongan, mangga datang ke kami, mangga datang ke sini, ke pondok pesantren Al-Islah 2, atau di sini disebut dengan markas Padepokan Pusar Bumi Nusantara. Jadi mangga hadir ke sini, datang ke sini. Kami tidak akan meminta uang, kalaupun misalnya mau mandi, mau ke sana, tidak meminta uang. Perlu dicamkan, kami tidak meminta uang. Tetapi kalau misalnya orang itu karena ngerasa ditimbain, ngasih uang rokok sama yang nimbain, itu hak mereka, sodako. Tapi perlu ketahui bahwa saya tidak menjual air atau tidak ngomong harus beli atau harus bayar sekian untuk mandi di situ, tidak ada. Semua itu istilahnya bisa dikatakan saling untuk bersama-sama, untuk saudara-saudara. Dengarkan baik-baik, jangan sampai salah dengar. Orang mau bilang apa, mau apa, urusannya masing-masing. Biarlah orang mau biar puas ngomong apa aja. Ini kenyataannya ya seperti ini. Semua itu harus istilahnya ikhlas ridho lahir batin untuk kebersamaan umat-umatnya semua. Gitu. Ya, jujur kami Pondok Pesantren Al-Islah 2 juga di sini ada santri, ada kegiatan-kegiatan, bahkan juga ada untuk santunan anak-anak yatim, ada untuk janda tiongkok, tapi tidak ngambil dari itu. Itu
Santri-santri itu kebanyakan dari mana aja, Pak? Kami santri-santri banyak, ada yang dari Banten, ada yang dari Jakarta, dari Bogor, dari Tegal, dari Jawa Timur. Cilacap ada, Di mana? dari Cilacap. Ada. Dari beberapa macam. Cuman kalau di Al Islah 2 karena baru 2 tahun dan tempatnya juga masih sedikit, ini juga baru lagi kemarin tuh tadi baru lagi bikin lagi, ya masih nerimanya apa adanya, tidak Apa bisa adanya. tidak Yang perlu, penting kan tidak bisa banyak. siapa tahu nantinya bisa kabarokahan Amin, untuk amin. kita semua. Biar semoga lancar, tetap abadi, makin maju, jaya, dan semua itu bisa diperluaskan, bisa membangun yang lebih layak dan seperti yang di pondok pesantren lain-lain. Itulah yang harus kita jalankan untuk kita Kalau semua. Mas Tarso dan tim Nah, setelah kesini silahkan, artinya untuk bukti bahwa tadi kesana kan belum sempat barangkali ya, belum sempat mengambil itu sumurnya, itu wilayahnya, tanah sudah bersih, dan insya Allah itu akan kami bangun. Mangga silahkan gitu, kalau memang itu untuk kebaikan umat. Karena itu kan juga untuk bersamaan, Betul. untuk sesama umatnya. Yang penting yaitu semua semoga berjalankan ibadah yang sebaik mungkin. Jangan sampai menimbulkan fitnah. Orang menimbulkan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Seperti itu. Nah, Maka dari pesan itu, terakhir kami atas nama pengasuh pondok pesantren Al Islah, artinya barangkali putra bapak-bapak, ibu-ibu ingin mondok pesantren, ingin mencari ilmu agama, kami siap menerima di sininya. Kami siap menerima di sini, dan apabila ingin memondokkan anak, jangan menunggu punya uang, jangan menunggu kaya untuk memondokkan anaknya. Tapi pondokkan dulu anaknya, putra putrinya baru akan merasa bahwa dia kaya, bahwa dia punya uang. Iya, karena satu itu hanya yang diutamakan pendidikan. Betul. Pendidikan. Sini ada pengajian kitab-kitab, ada bahasa Inggris, bahkan ada kalau latihan silat juga ada, dan lain sebagainya. Mau belajar ilmu hikmah, mangga. Itulah saudara-saudara semua, jangan sampai ketinggalan, ikutin terus penelusuran saya dan tonton terus videonya. Jangan lupa like, subscribe, komen. Satu lagi, ingat pencet tombol loncengnya. Cukup kan? Kalau mau ditambah. Mari saudara-saudara semua, ikutin terus jejak-jejak penelusuran ini. Saya mau menuju atau mau silaturahmi di suatu tempat yang konon katanya sumur keramat Mbah Mukoyim yang didirikan pada tahun 1750. Itu yang semua itu ada keajaibannya dari situ. Jadi itu semua keajaiban itu bukan dari air, itu semua karena Allah Ta'ala. Maka dari itu saudara-saudara saya semua dimanapun Anda berada, saya sangat memohon jangan sampai salah dengar. Semua itu harus betul-betul diperhatikan. Apabila Anda penasaran atau ingin mendalami, datanglah ke sini silaturahmi dengan Gus Sausun. Ya, jangan lupa ikutin terus penelusuran saya hanya di Tarso Channel. Jangan lupa like, subscribe, komen. Ingat satu lagi, pencet tombol loncengnya. Oke, tonton terus videonya. Jangan bosan-bosan. Oke, silakan ikutin penelusuran saya di malam ini. Inilah yang namanya kehidupan suasana malam. Ya, mau ditambah lagi, mau misteri, mau apa silakan. Ya, saya nggak mau nambahin. Saya hanya memberi judul kehidupan suasana malam, ya ini yang diutamakan silaturahmi untuk menjalin penambah persaudaraan gitu, intinya seperti itu ya. Silakan
ikutin penelusuran saya di malam ini. Terima kasih. Ini saya bersama Abah Gus Soju. Gus Saujo. Ini pendampingnya Gus Saujo bernama Gusur. Gusur ya. Oke, silakan ikutin saya terus di malam ini. Ya. Maaf. Langsung ke sana. Iya. Ya. Iya terus. Iya, nggak apa-apa. Jadi dipotong dulu. Nanti potong dulu terus